Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue bakal kasih kalian review tentang motor terbaru dari Royal Enfield yang masuk ke kelas flagship mereka. Apa motornya? Ini dia. Ya, di episode ini gue pengen ngajakin kalian kenalan sama motor terbaru dari Royal Enfield, yaitu Super Meteor 650. Seperti yang kita lihat, ini motor sebenarnya kalau ngomongin genrenya ini cruiser, cocok untuk touring gitu ya. Tapi kalau lihat mesinnya kok seperti nggak asing. Yap, mereka ini bersaudara mesinnya antara Interceptor sama Super Meteor ini. Secara karakter mesin gue bisa bilang 99,9% identik. Bahkan di atas kertas sebenarnya horsepowernya malah gedean Interceptor 0,4 horsepower. Jadi ini 47 horsepower, Interceptor itu 47,4 horsepower, max horsepowernya ya. Tapi kalau ngomongin bodinya kelihatan lebih gede, ya lebih gede dibanding Interceptor. Dan bobot keringnya juga lumayan. Ini tuh sekitar 240 kilo, sedangkan Interceptor itu 218 kilo. Jadi cukup berasa perbedaannya yang biasa naik Interceptor sama naik Super Meteor 650 ini. Jujur gue cuma punya waktu 2 hari untuk ngetes nih motor, tapi gue mencoba mengoptimalkan untuk mencari plus dan minusnya, dan akan gue bahas habis ini. Oke, kita bakal ngomongin plus minus dari Super Meteor 650 ini. Ini adalah varian yang paling tinggi untuk Super Meteor 650, dimana dia udah dapat upgradean windshield. Aslinya kalau yang basic nggak ada, cuman kayaknya gue lebih suka yang basic. Ini kayaknya berlebihan kalau dipakai untuk harian motornya. Ini mah buat touring aja windshieldnya. Terus joknya juga beda untuk varian yang tertinggi, ini lebih empuk, nyambung juga sama boncenger. Terus ada back support untuk yang bonceng, dan jok ini sebenarnya dalam, jadi kalau didudukin tuh berasa tulang ekor kita juga enak untuk duduk di sini, nyaman gitu untuk jarak jauh. Terus plus berikutnya yang gue suka adalah tangkinya lebih gede, jadi emang lebih enak buat touring dibandingkan Interceptor. Interceptor tuh cuman sekitar 13,5 liter, kalau ini 15,7 liter, beda 2 literan ya. Terus kalau ngomongin mileage mah sama aja antara Interceptor sama Super Meteor. 1 liter di atas kertas dibilang bisa sampai 25 kilo, tapi itu kan kalau di jalanan lancar. Kalau di macet sih sepengalaman gue sih 20 kilo untuk 1 liternya, atau kurang bahkan kalau macet parah. Terus yang gue suka lagi adalah desainnya. Ini cocok banget untuk yang suka touring. Jadi posisi kaki itu enak banget, men. Kaki kita nggak nekuk waktu duduk. Kalau Interceptor kan gini, klasik cruiser tuh. Jadi di pemakaian atau riding di 4 jam, 5 jam itu mulai berasa di sini. Tapi kalau ini kayaknya lebih santai, rasanya kayak naik NMAX. Terus yang gue suka lagi juga adalah panel-panel tombol. Ini udah diperbarui dibandingkan Interceptor yang sangat plastik dan sangat standar. Ini kelihatan lebih updated lah ya. Tombol-tombolnya lucu, ini dari off, terus on dan start itu jadi satu tombol. Engine cut, on, dan start itu satu tombol. Cakep. Kalau stangnya, karena ini motor cruiser juga, memang kayak buat touring, nggak perlu banyak adjustment. Ini posisi stangnya juga enak, badan gue relax duduknya, dipakai jalan jauh pastinya nggak pegel. Dan juga ini plusnya lagi adalah sistemnya masih cukup minimalis. Ini yang canggih cuman ada ABS doang, nggak ada riding mode atau apapun, dan gue lebih suka yang kayak gitu. Karena kalau
udah kendaraan terlalu canggih fiturnya. Rasanya kayak kita yang dikendalikan oleh motor, bukan kita yang mengendalikan motor. Terus yang gue suka berikutnya adalah motor ini, belimbing mesinnya ini bukan gimmick. Kenapa? Karena dia sistem pendinginannya masih oil cooler, tidak pakai radiator, tidak ada water belt di sini, sehingga mesinnya juga lebih aman melawan korosi. Jadi bisa dipastikan engine tipe model gini lebih awet di jangka panjangnya. Gue juga suka bahwa nih motor sudah menggunakan sistem pengiriman yang cukup mumpuni. Ini by Brembo, tapi ya nggak sebagus Brembo memang. Cuman untuk kelas harga segitu ya oke lah. Sedikit gue kasih plus, tapi nggak plus banget. Yang plus banget tuh ini loh, suspensi. Suspensi depan ini udah upside down, Showa, bukan merek kaleng-kaleng, merek premium untuk sistem peredam getaran atau shock breaker. Ini sangat mumpuni, stabil di trek lurus maupun belok-belok. Ini shocknya itu pre-adjusted. Yang dari sananya gue berpikir nih shocknya cukup stiff, tidak terlalu empuk, tapi juga tidak terlalu keras. Dimana menurut gue itu cocok untuk jalanan Indonesia. Kalau terlalu empuk, lo pakai ngebut lalu nikung pasti akan wobbling. Tapi kalau terlalu keras di jalanan bergelombang juga agak serem. Jadi ini menurut gue udah pas untuk jalanan Indonesia. Settingannya udah oke. Terus plus berikutnya apa? Plus berikutnya adalah speedometernya. Gue suka desainnya, nggak terlalu modern, masih ada analognya, jarum untuk menunjukkan kecepatan. Tapi untuk info-info penting lainnya udah digital, jadi hybrid gitu. Gue suka. Terus plus berikutnya lagi adalah ini motor dengan desain kayak gini, gue nganggapnya ini motor kanvas. Sama seperti saudaranya Interceptor, standarnya itu kanvas banget, enak buat di custom apapun. Kalau ngelihat ini sih, gue udah ngebayangin kayak ini dilepas, spatbor ganti tipis pendek, terus stang lebarin dikit, joknya dilepas jadi single seat, spatbor belakang diubah, dibikin lebih pendek lagi, dan jadilah motor bobber. Intinya nih motor melatih kreativitas kita, mau buat di custom apapun. Terus kalau ngomongin seat high dibandingkan motor cc gede lain, ini cenderung lebih pendek ya. Maksudnya gue yang tinggi badannya 170 itu saat standarnya turun gue bisa menapak dua kaki sempurna, kaki masih agak nekuk. Tapi temen gue yang tinggi badannya 160 itu masih bisa berdiri sambil jinjit. Jadi untuk orang Indonesia dengan motor ini masih bisa adapt, nggak terlalu gede. Oke, itu yang pro teman-teman. Pro berikutnya harga sih sebenarnya. Kalau ngomongin kompetitor motor ini sebenarnya ada dua mungkin ya di Indonesia. Satu adalah Kawasaki Vulcan 650, tapi ya udah itu Jepang. Terus satu lagi adalah Honda Rebel 500. Udahlah itu juga Jepang. Nggak kelas sama ini. Ini India. Wah. Tapi ya brandnya brand Inggris, DNA ya. Itu harganya untuk motor non Jepang ini masih cukup ramah dengan kubifikasi 650 cc 4 tak. Motor ini dibanderol mulai dari 260 juta on the road. Jadi ya kalau kita bandingin sama brand Eropa lain jelas lumayan lebih terjangkau ya. Untuk motor 2 silinder mesin segede ini harganya segitu. Oke, itu tentang pro-pronya. Sekarang cons-nya yuk. Cons yang pertama, ini pasti small details. Yang akan gue jelasin adalah hal-hal yang gue kurang suka tapi pasti bisa diatasi. Pertama adalah hand grip. Oke sih secara estetik ini ada branding Royal Enfield di sini kanan kiri. Tapi untuk ukuran motor touring karetnya terlalu keras. Ini kalau dipakai seharian berasa.
nggak nyamannya. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah itu. Kenapa velgnya harus cast wheel? Ini motor DNA-nya klasik ya. Tapi gara-gara velg cast wheel-nya menurut gua kurang oke ya. Bisa diganti. Ganti velg model spoke wheel. Menurut gua akan lebih classy, lebih ganteng. Yang gua kurang suka juga adalah untuk motor seharga ini, sistem pengeremannya kenapa masih kayak motor-motor dengan harga kepala 100 gitu, by brake. Mungkin kalau dapat Brembo lebih oke lagi. Terus yang gua kurang suka juga sebenarnya, atau cons-nya, untuk motor seberat ini, mesin 650, itu menurut gua tarikannya agak ngondoy, agak lemot. Tapi kalau di Interceptor menurut gue itu ideal, power to weight rasionya lebih nemu. Kalau ini agak lemot, walaupun setelah mencapai RPM yang agak tinggi baru terasa tendangannya, tapi tarikan dari nolnya berasa agak slow. Tapi ya nggak seslow motor yang cc-nya kecil ya, maksudnya untuk ukuran 650 cc ini agak slow di awal. Ada plus minusnya, mungkin buat gue itu minus, tapi buat beberapa orang itu plus, karena mungkin mereka lebih suka motor yang akselerasinya lebih halus, lebih lembut, tapi waktu digas full gitu baru jambak, which is fine. Preferensi masing-masing aja. Nah, terus kalau di compare sama Interceptor, mari kita compare. Nah, kalau kita compare nih, kalian bisa ngelihat mesinnya memang semirip itu antara Interceptor dan Super Meteor. Tapi katanya untuk yang di Super Meteor, gearboxnya udah ada adjustment lagi dari sananya yang bikin lebih halus. Perpindahan giginya lebih halus. Ya gue emang ngerasain itu waktu pakai Interceptor sama pakai Super Meteor, sedikit ada bedanya. Kalau Interceptor tuh lebih cetak gitu, kalau bidah gigi lebih nendang, lebih kasar gitu. Kalau ini emang lebih halus, tapi ya buat gua itu nggak gitu ganggu. Terus apa yang gue suka dari Interceptor tapi tidak dari sini? Ground clearance. Interceptor itu ground clearance-nya 17 cm dari sini ke tanah, sedangkan Super Meteor itu 13 cm di posisi tidak distandarin ya, jadi lebih pendek sekitar 4 sentian. Dimana untuk jalanan Indonesia yang kalian tahu seperti apa ya, ground clearance tinggi itu menurut gua lebih memberikan rasa aman dan nyaman. Takutnya kalau terlalu pendek, kalternya ketemu batu pecah. Tapi yang namanya motor cruiser memang bukan dipakai untuk di jalanan off-road, tapi di jalanan aspal, which is fine kalau mau pendek-pendekan. Nah, kalau ngomongin suara mesinnya gimana sih? Yuk kita dengerin. Kalau didengerin, karakter suaranya masih mirip sama Interceptor karena firing ordernya sama 270, dimana pistonnya saling susul-susulan. Bisa dibilang ini konfigurasi firing order yang pincang. Jadi kalau ini knalpotnya diganti yang free flow atau dibobok dikit, karakternya mesin baru beneran keluar. Kalau ini tadi masih cukup halus, walaupun pas digeber ya lumayan kencang. Oke, lagi between Interceptor dan Super Meteor. Interceptor menurut gua cocok untuk anak-anak yang lebih muda, yang suka main ke sembarang tempat, ke gunung, ke kota, ke kebun. Ini lebih masuk. Kalau Super Meteor pure untuk touring, highway, jarak jauh, jalan halus. Preferensi masing-masing.
Terus kalau ditanya, Mas Lid, apakah kamu akan menukarkan Interceptor untuk Super Meteor? Sejauh ini belum pengen. Tapi kalau andai gua punya duit lagi yang cukup untuk beli Super Meteor, apakah gua mau ngambil? Kayaknya enggak juga. Karena karakter mesinnya masih sangat mirip, cuman beda posisi riding. Kalaupun kayak gitu ya mending gua custom ini jadiin bobber gitu, tinggal potong rangka tang, pindahin jok sini, ganti tangki ngek, udah jadi. Dan juga ini juga lebih enteng, gua lebih suka untuk pindah-pindah parkir lebih mudah. Tapi kalau ngomongin kenyamanan, nyaman mana antara Interceptor sama Super Meteor? Gua akuin lebih nyaman Super Meteor, tapi di jalan aspal. Kalau di off-road ya kayaknya ini yang lebih menang. Terus apa lagi ya? Oh ya, ngomongin suhu. Kalau kita udah ngomongin motor cc gede, suhunya ganggu nggak sih? Seperti yang dulu pernah gue review untuk Triumph, untuk RE500, untuk ini, untuk BMW. Motor-motor ini secara suhu walaupun dia nggak pakai radiator, panasnya tuh masih panas wajar, dimana mesin ada di sini nih, nggak kayak Harley yang ada sini sama sini. Harley itu sangat mengganggu karena panasnya tuh ke sini, area biji nih matang. Kalau ini panasnya cuma di betis. Sedangkan kalau di Super Meteor karena kaki kita gini, angetnya juga cuma di sini. Dan gua nggak akan nyebut itu panas sebenarnya. Gua naik di motor pakai celana pendek atau motor itu pakai celana pendek, gua masih pede. Tapi kalau udah naik Harley Dyna gitu pakai celana pendek, terima kasih, betis saya pernah kebakar. Oh iya, ada info tambahan satu lagi. Nih motor Super Meteor sudah bisa di order atau pre-order di Gias dan juga di dealernya Royal Enfield sejak tanggal 11 Agustus. Silahkan dicoba dan pesen. Nah, itulah yang bisa gue sampaikan mengenai motor terbaru dari Royal Enfield, yaitu Super Meteor 650. Gue sebutin plus minus based on 2 hari gue nyobain. Mungkin gak terlalu dalam, tapi apa yang gue rasain atau impressionnya udah gue sampein semua. Ngomongin plus atau minus, sebenarnya plusnya banyak. Minusnya semua bisa diatasin dengan produk aftermarket ataupun dengan kita custom. Terus kalau ngomongin mana yang harus gue pilih antara Interceptor sama Super Meteor, pertanyaan yang susah karena kembali ke tujuannya. Kalau mau dipakai ugal-ugalan di jalan-jalan kampung, di gunung-gunung, gue milih Interceptor. Tapi kalau untuk touring jarak jauh, gue milih Super Meteor. Kalau kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komen dan kasih alasannya.